dalam setiap bulannya, begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi dan pembelajaran selanjutnya untuk tahun-tahun ke depan. Dan tetap tolong di like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain, begitu. So, untuk kamu Aquarius, saya ingatkan lagi, ini hanyalah sebagai referensi atau pembelajaran saja ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan kehidupan kamu, asmara kamu, karir kamu, atau apapun itu, kamu bisa personal reading kalau mau energi kamu saja, begitu ya. Bisa menghubungin aja melalui kontak person yang sudah Najwa cantumkan di kolom description video ini, begitu. Baik, saya tarik energi kamu. Baik, di sini aku melihat situasi di mana pada tahun 2020, baik itu kesusahan maupun keberuntungan, di sini sumber masalah yang menjadi akar dalam kehidupan Aquarius adalah Aquarius sedang mencari ketenangan. Aquarius sedang mencari tempat. Untuk apa? Untuk bisa membuat dirinya lebih nyaman. Nah, tempat ini bisa merujuk ke pekerjaan, bisa merujuk ke rumah, bisa merujuk ke pertemanan, bisa merujuk ke belahan jiwa, begitu. Intinya di sini Aquarius sedang tahun 2020 sedang melakukan pencarian dalam penetapan hati dan kenyamanan di sini. Dan saya akan lebih mengeksplor kartu kamu di kartu tarot, ya. Di kartu tarot lainnya di sini saya akan mulai, saya tarik energi kamu. Wow, jumping card terlalu banyak, energi kamu sangat berat. Saya mulai. Bottom of the day kamu di sini ada Ten of Swords. Saya melihat situasi di mana kebanyakan Aquarius di sini sedang healing, dan healing itu disebabkan karena ketidaknyamanan, baik itu dengan pasangan, baik itu dengan teman kerja, orang tua, atau di sini lingkungan sekitar yang mempengaruhi ketidaknyamanan tersebut, gitu. Baik, di sini ada the Devil energy, ada Strength, ada Page of Cups, ya. Di sini juga ada Four of Wands, baik. Di sini ada the Moon energy, tetapi terbalik the Moon-nya. Ada the Empress energy, ada Knight of Swords, ada the Lovers energy terbalik. Ya, jelas sekali situasinya di sini. Baik, untuk kamu Aquarius, kesusahan terlebih dahulu. Bad newsnya di sini aku melihat situasi di mana di tahun 2020 Aquarius sangat kenyang sekali dibohongi. Di sini ada situasi pembohongan, ada situasi ketidakjujuran, ada situasi kerahasiaan di sini. Kesusahannya di sini aku melihat sebagian kecil Aquarius di dunia ini sedang hubungannya backstreet atau hubungannya disembunyikan, begitu. Yang kedua di sini pasangan Aquarius sedang tidak jujur, dan itu tidak jujurnya berulang kali pada tahun 2020, gitu. Di sini di mana Aquarius sangat kenyang sekali dalam kebohongan di sini. Tahun 2020 juga di sini aku melihat situasi di mana sebagian besar Aquarius sedang merasakan patah hati, broken heart, di mana Aquarius di sini ditinggalkan oleh pasangannya, begitu, atau
cinta Aquarius bertepuk sebelah tangan di sini. Nah, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus tahun 2020 di sini aku juga melihat di mana Aquarius sedang diberhentikan dari pekerjaannya atau bahasanya resign gitu ya. Bagi sebagian Aquarius ada yang resign, ada yang di PHK di sini. Dan aku juga melihat situasi di mana untuk kesusahan lagi Aquarius yang hamil di sini tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, atau yang punya anak di sini tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, begitu. Itu adalah sekelumit kesusahan-kesusahan secara general bagi Aquarius. Dan untuk keberuntungan yang dialami oleh Aquarius di sini, aku melihat situasi di mana Aquarius sebagian kecil sedang melakukan yang namanya kerjasama bersama partner. Nah, partner ini adalah partner yang tidak terduga-terduga gitu. Pada tahun 2020 secara tiba-tiba begitulah, secara sekilas saja tiba-tiba Aquarius mau berpartner dengan orang tersebut gitu. Nah, yang kedua di sini aku melihat situasi di mana Aquarius ada yang sudah mulai membangun tempat tinggal di sini, baik itu rumah, dan juga ada yang sudah mulai untuk mendirikan suatu usaha di sini. Dan juga aku melihat situasi dari Aquarius ada yang dalam bidang usaha di sini mulai merintis usaha, tetapi usahanya itu sudah kelihatan, udah naik gitu, usahanya udah naik gitu. Dan aku juga melihat situasi di mana Aquarius tahun 2020 sebagian kecil di sini sedang memperdalam bakatnya, passionnya. Aquarius tahu terhadap bakat yang dia ketahui dalam dirinya di sini, dan itu digali pada tahun 2020. Tetapi ternyata di sini dalam masa memperdalam bakat tersebut banyak sekali terhalang oleh situasi, sehingga Aquarius bagian kecil tidak bisa berkembang untuk mengembangkan bakatnya, begitu. Bakat ini bisa dibilang dalam bakat mendesain, bernyanyi, terus juga di sini ada bakat dalam arti berbisnis, berwirausaha di sini bidangnya gitu. Banyak sekali macam-macam terjadi di tahun 2020. Dan secara general saja saya mau katakan untuk Aquarius di sini, kesusahan yang paling utama yang meliputi diri Aquarius di sini adalah Aquarius sedang merasakan kacau atau down, sedown-downnya di sini. Itu disebabkan karena Aquarius terlalu percaya terhadap seseorang di sini. Tetapi kebohongan di sini atau ditinggalkan di sini itu menjadi dua cabang dalam general di sini. Aquarius dalam bidang usaha dan Aquarius dalam bidang percintaan, begitu. Nah, aku lebih menonjol ke bidang pekerjaan atau ekonomi kamu di sini. Pada tahun 2020 kamu sangat didesak atau ditimpa begitu cobaan yang sangat berat mengenai ekonomi kamu yang tidak stabil, begitu Aquarius. Dan sangat jelas sekali di sini aku melihat sebagian kecil Aquarius juga sedang terjebak dari kezoliman, sedang terjebak dari kegelumuran dalam setan di sini, yaitu Aquarius ada yang berulang kali melakukan hal-hal yang itu dilarang oleh agama, begitu, atau di sini yang bertentangan dengan keyakinan, atau di sini yang bertentangan dengan kepatuhan kamu sebagai manusia terhadap Tuhan kamu, begitu Aquarius. Aku melihat energi sangat berat sekali pada tahun 2020 di sini tentang Aquarius sangat diuji kesabaran, begitu. Aquarius sangat diuji kesabarannya dalam bidang apapun, tetapi yang paling utama adalah bidang ekonomi di sini. Kabar buruk lainnya Aquarius, di sini aku melihat adanya perceraian atau potensi perceraian yang akan kamu alami, dan mungkin di sini kamu sudah mencium bau-bau perceraian tersebut di tahun 2020, begitu. Lebih sakitnya lagi di sini bagi
Aquarius yang ditinggalkan atau tidak dikasih perhatian dalam keadaan hamil bagi Aquarius yang wanita di sini, begitu. Ya, ketika kita menjalani suatu kehidupan dalam tahun-tahun berikutnya, itu pasti juga ada yang namanya kesusahan dan keberuntungan, begitu. Tetapi dalam tahun ini kesusahan kamu yang lebih banyak daripada keberuntungan yang kamu dapati di sini Aquarius. Dan aku tahu kenapa di dua kartu yang muncul awal pembacaan adalah tentang kenyamanan. Kamu butuh kenyamanan, kamu butuh ketenangan, dan ini yang sedang kamu cari. Ini yang sedang kamu inginkan Aquarius. Karena apa? Karena pada tahun 2020 kamu cukup menderita di sini. Sehingga kamu butuh tempat untuk berlabuhan. Kamu butuh tempat untuk menyandar. Kamu butuh seseorang yang bisa mengerti kamu, yang bisa mensupport kamu, mendukung hidup kamu untuk terus maju di sini. Kamu membutuhkan itu. Dan bagi Aquarius yang belum punya tempat tinggal di sini, aku melihat ada potensi di mana kamu bisa membangun rumah. Kecuali tahun 2020 adalah pada di tahun 2023-2024 di sini. Kamu mulai merangkak untuk menabung, membangun, menuju ke sana, begitu. Bagi Aquarius yang sudah berumah tangga ataupun tidak, begitu ya. Aku juga melihat ada situasi di mana potensi di sini kekacauan dalam hidup kamu di tahun 2020 di bidang pertemanan, begitu. Ketika kamu sudah punya teman, kamu merasa klik dengan teman kamu tersebut, tetapi kamu melihat ada keganjalan. Nah, kamu perlu hati-hati. Curiga itu adalah hal yang bersifat tidak baik, tetapi waspada itu dianjurkan, di mana waspada itu bisa menorehkan dalam hidup kita untuk terus menyayangi diri kita agar kita lebih hati-hati lagi dalam percaya terhadap siapapun itu. Karena di sini aku melihat ada potensi pengkhianatan dari teman kamu. Ini teman ini bisa meliputi teman dekat kamu, teman kerja kamu, partner hidup kamu, ataupun sekeliling kamu yang udah kamu anggap sangat dekat sekali, begitu. Ya, Aquarius, sangat jelas sekali. Di sini aku juga melihat situasi di tahun 2020, kamu sangat begitu emosional sekali, kamu sangat begitu merasa terancam sekali karena banyak sekali halangan yang mengganggu kehidupan kamu tahun 2020 atau mengacaukan pikiran kamu. Seperti di bottom of the deck kamu ada Ten of Swords terbalik, gitu. Rasa sakit, rasa mengeluh, rasa jiwa yang rapuh, kesepian, butuh ketenangan, kenyamanan di sini muncul mengakar pada tahun 2020 dan kamu terus mencari itu. Sebenarnya begini Aquarius, sebenarnya begini. Kenyamanan itu tidak perlu kita cari. Ketenangan juga tidak perlu kita cari. Yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah keyakinan bahwa kita adalah manusia yang memiliki perasaan untuk bisa lebih menyederhanakan kebahagiaan, begitu. Kenyamanan itu akan muncul dengan secara terbiasa dengan melalui proses menikmati proses hidup yang kamu alami di masing-masing individu Aquarius tanpa terus mengeluh. Mengeluh itu juga boleh, karena mengeluh adalah sifat di mana ketika kita sudah sangat lelah, kita sudah sangat terlalu putus asa. Tetapi ingat, mengeluh dengan berlama-lama itu tidak baik. Itu akan merusak energi baik yang akan menghampiri diri kita, begitu. Yang paling harus kita tanamkan dalam jiwa adalah selalu bersyukur untuk menikmati segala proses yang kamu jalani dalam hidup kamu, begitu Aquarius. Baik Aquarius, sekarang saya akan lihat energi kamu di Oracle Energi pada tahun 2020. Pesannya seperti apa? Saya mulai. Yups. Di sini ada strategi dan ada journey. Artinya dalam kehidupan kamu pada tahun 2020 dibutuhkan strategi.
strategi dalam untuk menaikkan level kualitas diri kamu. Yang pertama, kualitas jiwa kamu untuk selalu bersyukur. Dan kenyamanan itu tidak selalu dicari, tetapi kenyamanan itu akan hadir ketika kita selalu bersyukur. Yang kedua adalah tentang kesetiaan, karena di sini aku melihat situasi di mana Aquarius sedang diuji atau dicoba tentang arti kesetiaan, baik itu melewati pasangan yang tidak setia ataupun bahkan Aquarius yang tidak setia di sini. Yang ketiga adalah tentang penghematan. Karena Aquarius di sini aku melihat sebagian kecil ada yang berusaha untuk membangun rumah di sini atau membeli aset tetap di sini. Dan aku juga melihat tentang adanya strategi antara pekerjaan di sini untuk lebih naik levelnya gitu. Maka dibutuhkan dengan semangat hidup bagi Aquarius yang di sini sedang merasakan rapuh atau kepatahan begitu. Nah, yang kelima di sini adalah tentang hargai dan selalu menghargai di sini. Menghargai apapun bidang itu, apapun hal itu, sekecil apapun itu tetap harus dihargai. Ketika kita sudah menghargai teman, kita sudah menghargai saudara, kita sudah menghargai pasangan hidup, kita sudah menghargai tempat kita bekerja, maka rasa syukur itu akan selalu menyertai. Begitu Aquarius. Baik Aquarius, kamu mungkin di sini sedang berusaha untuk move on untuk melangkah lebih baik di sini pada bulan September ketika kamu melihat readingan ini untuk tahun 2020. Dan bulan-bulan berikutnya setelah September di sini aku melihat situasi dari semangat hidup kamu yang berusaha atau mencoba untuk selalu bangkit di sini. Tetap lakukan itu, teruskan itu. Aquarius adalah jiwa yang sangat lembut sekali di sini. Dan terima kasih, sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye Aquarius.